Halo, shalom semua, shalom. Di tempat ini sudah siang tengah hari, waktu lewat dari tengah hari, jadi saya ucapkan selamat siang semua, shalom. Saya adalah bagian dari orang percaya yang rindu untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, walaupun melalui siaran media sosial atau video-video ini. Biarlah kiranya apa yang saya beritakan tentang kebenaran bisa memberkati, memberi pengajaran, atau boleh belajar sedikit tentang kebenaran yang seperti yang tercatat dalam firman Tuhan ini. Saya akan baca ayat pertama dari firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 7 ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, jadi di sini bisa disimpulkan ada hamba-hamba pelayan-pelayan Tuhan yang menyamar sepertinya mereka melakukan apa yang mereka lakukan. Mereka dikatakan menyamar seperti domba. Seperti ada kalau Yesus disebut juga anak domba. Jadi kalau berbicara dengan menyamar seperti domba, seakan-akan mereka itu tidak nampak ke apa yang mereka sesungguhnya. Seperti dikatakan nabi palsu menyamar seperti domba, sungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Tidak tampak keserigalaannya karena mereka menyamar seperti domba. Ya, dari sudah banyak terjadi juga pada saat ini di dalam pelayanan, disusupi oleh nabi-nabi palsu yang mereka dikatakan sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas karena mereka dalam pelayanan menyamar seperti domba. Domba ya, kita tahu sendiri kalau domba, mereka menutupi kerohanian mereka, seperti rohani sekali mereka ya dalam melayani. Dan ini kategori yang sebelum mereka sudah melakukan semuanya seperti dikatakan di sini. Makanya dikatakan di sini mereka yang dalam kategori nabi palsu ya. Di ayat ke-27 di Matius pasal 27 ayat 27 berbicara demikian. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan. Nah, ini. Bukankah kami sudah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu. Nah, ini bagian yang disebut dikatakan menyamar seperti domba, yang seperti bahkan dikatakan dari serigala yang buas. Mereka seperti domba. Mereka sudah bernubuat, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat. Ya, sekali lagi, itu banyak terjadi saat ini dalam pelayanan dimanapun, di gereja dimanapun terjadi, yang dilakukan oleh para apa yang disebut di sini nabi palsu yang menyamar seperti domba. Bahkan sungguhnya mereka adalah serigala yang buas ya, serigala yang buas. Nah, ini bukan kategori yang disebutkan pada firman Tuhan di pasal 7 ini juga di ayat 21. Ayat 21 dikatakan demikian. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, itu yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, tetapi dikatakan tadi di sini apa, bukan melakukan kehendak Bapakku di sorga. Mereka sudah bernubuat yang menyamar seperti domba tadi, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat. Itu bagian yang dilakukan. Tapi mereka tidak mempermuliakan Tuhan lewat apa yang mereka perbuat, karena tidak disertai dengan kuasa yang datang dari Roh Kudus. Mereka melayani dengan kemampuan kemanusiaan mereka, sehingga disebutnya di sini tadi menyamar nabi-nabi palsu yang datang pada menyamar seperti domba.
ya, mereka yang dikategorikan serigala yang buas ya. Soalnya dikatakan di ayat 21, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sudah berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk. Tidak, berarti di sini dikatakan tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang masuk ke dalam kerajaan surga, mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, kalau dikatakan tadi di sini bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Begini, mereka sudah melakukan rutinitas dalam keagamaan mereka. Mereka menyembah terus, berpuasa, sering melakukan puasa. Penyembahan mereka lakukan terus menerus. Bahkan ibadah yang mereka jalani seakan-akan mereka jalani kalau perlu 7 kali dalam 1 minggu mereka lakukan. Tetapi ini mereka yang disebutkan kategori tadi, yang dikatakan bukankah mereka berseru, bukan setiap orang yang datang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat. Nah, ini tadi yang dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Seakan rohani sekali mereka berdoa, menyembah, rajin ke gereja, rajin berpuasa, penyembahan dilakukan terus, tapi dikatakan melainkan itu tidak masuk dalam kategori yang dimaksud di sini untuk masuk ke dalam kerajaan surga, tapi dia melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Loh, berarti karena yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga yang bagaimana? Jadi, satu, saya bacakan ayatnya. Mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga ini, seperti yang dimaksud dalam firman Tuhan yang saya bacakan supaya cepat. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan ya. Ini yang masuk ke dalam kerajaan surga yang dikatakan melakukan kehendak Bapa yang di surga, bukan seperti yang tadi menyamar seperti domba. Ayat 15, Yohanes pasal 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Menuruti segala perintahku berarti mau melakukan kehendaknya ya, seperti tadi, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti firmanku. Jadi dengan didasari dengan lebih dulu untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, untuk melakukan kehendak perintah Tuhan, dikatakan kalau berarti kalau kita mengasihi Tuhan, ayat berikutnya demikian kata Tuhan, kata Yesus, Yesus katakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Jadi pelayanan dilakukan atas dasar mengasihi Tuhan, berarti ada roh kebenaran, Roh Kudus yang dia turunkan kepada kita untuk menyertai kita dalam kita melayani. Sehingga saat kita melayani, kita melakukan dengan kuasa yang benar datang di surga, datang dari Tuhan Yesus sendiri. Bukan seperti yang tadi, jadi mereka sudah melakukan mujizat, melakukan segala yang baik, tapi mereka ternyata serigala yang buas, atau dikatakan mereka menyamar seperti domba. Berarti mereka pada saat mereka enggak atas dasar mengasihi Tuhan. Tidak ada hal mengasihi Tuhan sehingga pelayanan yang mereka lakukan terjadi seperti itu. Seperti yang disebutkan tadi. Tuhan akhirnya tidak dikatakan, Tuhan tidak, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, demikian itu yang di ayat ke-23 tadi di Matius pasal yang ke-7. Jadi, kalau kita sungguh-sungguh melayani dengan kekuatan kuasa dari surga, sungguh-sungguh melayani dengan atas dasar mengasihi Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan kuasa pada kita, seperti ayat yang difirmankannya. Saya bacakan ayat firman Tuhan demikian. Yohanes pasal 14 ayat ke-23, ingat ini. Siapa yang melakukan kehendak Bapa ya? Jawab Yesus. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Ya, ingat, mengasihi berarti harus menuruti firman Tuhan, dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami, ya, Bapa Yesus
akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Berarti kalau kita melakukan kehendak Tuhan yang dimaksud, melainkan dia yang melakukan kehendak Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Dengan utama kita memiliki hal yang mengasihi Tuhan, sehingga dikatakan jika seorang mengasihi aku, menuruti firmanku, berarti melakukan kehendaknya, dan ada kuasa yang menyertai karena kami, kata Yesus katakan dalam firman-Nya, kami akan datang kepadanya, diam bersama-sama dengan dia. Seperti tadi di sini di ayat yang roh kebenaran yang akan dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, secara otomatis mengasihi dengan sungguh-sungguh, ada roh kebenaran, Roh Kudus yang ada di dalam kita yang akan memampukan kita untuk melakukan perintah Tuhan, melakukan kehendaknya. Sehingga siapa yang masuk tadi dengan kategori yang masuk dalam kerajaan surga, yaitu dia yang melakukan dan melainkan dia yang melakukan kehendak. Dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melakukan perintah Tuhan, kehendak Bapa atas dasar mengasihi Tuhan, sehingga saat kita melakukan kebenaran perintahnya, kita melakukan dengan kuasa Roh Kudus, karena Roh Kudus yang sudah ada dalam kita, sehingga kita tidak dikategorikan yang disebutkan tadi firman Tuhan, tidak lagi menyamar seperti domba, tapi kita benar-benar ada kemuliaan Tuhan menyertai kita dalam pelayanan, sehingga kita mempermuliakan Tuhan dalam pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Haleluya. Demikian firman Tuhan, demikian renungan rohani siang ini yang saya sampaikan. Semoga kiranya memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.